Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7B yang beranggotakan saya sendiri Rahmanovia Pratiwi, saya Aulianis Pranum, saya Anisani Marcella. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai hormon, vitamin, dan mineral. Adapun tujuan pembelajaran dari pembahasan kali ini yaitu tujuan mampu mengkaji implikasi vitamin dan mineral dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur 1. Mencari dan memahami materi mengenai hormon, vitamin, dan mineral. 2. Merekam materi penjelasan mengenai hormon, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. 3. Mengedit video yang didapatkan dengan sebagus mungkin. Materi singkat. Hormon adalah zat kimia yang bertindak sebagai pembawa pesan yang mengirimkan sinyal dari satu sel ke sel lainnya. Vitamin dan mineral mempunyai fungsi utama yang sangat penting dalam reaksi enzim. Enzim melakukan aktivitasnya dengan bantuan molekul lain baik dari molekul organik maupun molekul anorganik. Gugus yang berasal dari molekul organik seperti vitamin disebut koenzim. Sedangkan gugus yang berasal dari molekul anorganik seperti mineral disebut kofaktor. Untuk dapat mengkarakterisasi hormon yakni dengan melihat jarak di mana hormon tersebut bekerja. Hormon dapat diklasifikasikan pada 3 cara utama, yakni yang pertama autokrin. Hormon autokrin adalah hormon yang bekerja pada sel yang sama yang melepaskannya. Yang kedua, parakrin. Hormon parakrin adalah hormon yang bekerja pada sel yang berdekatan dengan sel yang melepaskannya. Yang ketiga, endokrin. Hormon endokrin adalah hormon yang dilepaskan ke dalam aliran darah oleh kelenjar endokrin, sel-sel reseptor jauh dari sumbernya. Jenis-jenis hormon. 1. Hormon fungsional. 2. Hormon tiroid. 3. Hormon paratiroid. 4. Hormon pertumbuhan. Hormon fungsional. 1. Insulin. Insulin merupakan hormon polipeptida yang disintesis di pankreas oleh sel, yang membentuk molekul rantai tunggal yang disebut proinsulin. Peran insulin mengontrol pengambilan glukosa oleh sel-sel hati dan otot dan juga penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen. Kekurangan insulin akan menyebabkan ketidakmampuan untuk menggunakan glukosa darah untuk bahan bakar yang menimbulkan penyakit diabetes dari kurangnya sekresi insulin oleh pankreas. 2. Glukagon. Glukagon merupakan hormon peptida yang disintesis dan disekresikan dari sel Langerhans pankreas meningkatkan kadar glukosa darah. Glukagon adalah sinyal untuk kadar glukosa darah rendah. Peran glukagon menyebabkan hati mengubah glikogen yang disimpan menjadi glukosa yang dilepaskan ke dalam aliran darah. Kadar glukosa darah yang tinggi ini lalu akan merangsang pelepasan insulin. Hormon tiroid adalah hormon berbasis tirosin yang diproduksi oleh sel-sel folikel kelenjar tiroid dan diatur oleh TSH yang dibuat oleh tirotrop kelenjar hipofisis anterior, terutama bertanggung jawab untuk mengatur metabolisme. Perannya yakni meningkatkan tingkat metabolisme basal, mempengaruhi sintesis protein, membantu mengatur pertumbuhan tulang panjang dan pematangan saraf, dan meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap katekolamin seperti adrenalin. Kekurangan hormon tiroid yakni akan menyebabkan penurunan umpan balik negatif pada hipofisis yang menyebabkan peningkatan produksi hormon perangsang tiroid yang menyebabkan tiroid membesar. Hormon paratiroid, paratormon atau paratirin merupakan hormon disekresikan oleh sel-sel utama kelenjar paratiroid. Peran hormon paratiroid yaitu meningkatkan konsentrasi kalsium dalam darah dengan bekerja pada reseptor hormon paratiroid 1 yaitu kadar tinggi di tulang dan ginjal, dan reseptor hormon paratiroid 2 yaitu kadar tinggi di sistem saraf pusat, pankreas, testis, dan plasenta. Hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan adalah polipeptida rantai tunggal yang disintesis, disimpan, dan disekresikan oleh sel somatotropik dalam sayap lateral kelenjar hipofisis anterior. Peran hormon pertumbuhan merangsang pertumbuhan, reproduksi sel, dan regenerasi pada manusia. Kekurangan hormon ini akan menghasilkan dwarfisme dan kelebihan akan menyebabkan gigantisme.
Vitamin merupakan molekul organik yang di dalam tubuh mempunyai fungsi yang sangat bervariasi. Pertama, vitamin berfungsi dalam metabolisme, yakni sebagai kofaktor. Vitamin di dalam tubuh diperlukan dalam jumlah yang sedikit atau mikronutrien, dan vitamin biasanya tidak disintesis di dalam tubuh. Jika dapat disintesis, jumlah tidak mencukupi kebutuhan tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. Jenis-jenis vitamin. Vitamin yang larut dalam lemak merupakan molekul hidrofobik apolar. Molekul-molekul ini tidak disintesis tubuh dalam jumlah yang memadai sehingga harus disuplai dari makanan. Vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Karena sifatnya yang tidak larut dalam air, maka vitamin-vitamin tersebut tidak dikeluarkan atau diekskresikan. Akibatnya, vitamin ini ditimbun dalam tubuh bila dikonsumsi dalam jumlah banyak. Vitamin yang larut dalam air merupakan komponen sistem enzim yang banyak terlibat dalam membantu metabolisme energi, baik sebagai koenzim maupun kofaktor. Vitamin larut dalam air terdiri dari vitamin B dan vitamin C. Vitamin A terdiri dari 3 biomolekul aktif yakni retinol, retinal, dan retinoik acid. Vitamin A atau retinol merupakan senyawa polisoprenoid yang mengandung cincin sikloheksenil. Vitamin A pada umumnya stabil terhadap panas, asam, dan alkali. Namun, vitamin ini mempunyai sifat yang sangat mudah teroksidasi oleh udara dan akan rusak bila dipanaskan pada suhu tinggi. Fungsi vitamin A bagi tubuh yang pertama sebagai bahan untuk membuat rodopsin yang diperlukan dalam proses penglihatan, 2 untuk memelihara jaringan pelapis, 3 untuk membantu proses pertumbuhan tubuh. Sumber vitamin A dapat berupa beberapa sayuran atau buah-buahan yang berwarna kuning atau merah, terutama wortel kaya akan vitamin A. Akibat kekurangan vitamin A dapat menyebabkan gangguan penglihatan, kerusakan jaringan epitel, dan gangguan pertumbuhan. Vitamin D tidak seperti vitamin-vitamin lain. Vitamin D dapat disintesis dalam tubuh manusia dan hewan dalam bentuk vitamin D2. Agar tubuh tidak kekurangan vitamin D, maka dianjurkan untuk selalu memanfaatkan sinar matahari untuk kesehatan, terutama di pagi hari. Vitamin D2 terdapat dalam tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan yang mengandung steroid ergosterol atau provitamin D. Disinari UV menjadi ergokalsiferol atau vitamin D2. Fungsi vitamin D yaitu mengatur metabolisme kalsium dan fosfor, terutama dalam tulang. Vitamin E. Vitamin E dianggap berpengaruh pada kesanggupan bereproduksi. Defisiensi atau kekurangan vitamin E dapat menimbulkan anemia pada bayi yang baru lahir. Fungsi vitamin E yaitu penting sebagai antioksidan, yakni menangkap radikal bebas serta meningkatkan daya tahan tubuh. Sumber vitamin E banyak terdapat pada benih gandum, minyak biji bunga matahari serta biji safflower, dan minyak jagung serta kedelai. Vitamin K. Vitamin K dalam makanan terdapat 2 macam, yaitu vitamin K1 yang banyak ditemukan pada sayuran berdaun hijau dan vitamin K2 yang ditemukan dalam jumlah kecil dalam ayam dan mikroba di usus. Jika kekurangan vitamin K, maka protrombin dalam darah akan berkurang. Akibatnya, jika terjadi luka, maka luka ini akan sukar berhenti mengeluarkan darah karena luka sukar menutup. Sumber vitamin K1 bersumber dari sayur-sayuran hijau mengandung senyawa phylloquinone, sedangkan vitamin K2 bersumber dari bakteri usus halus mengandung senyawa menaquinone seperti pada hati. Vitamin yang larut dalam air merupakan komponen sistem enzim yang banyak terlibat dalam membantu metabolisme energi, baik sebagai koenzim maupun kofaktor. Vitamin larut dalam air terdiri dari vitamin B kompleks dan vitamin C. Vitamin B ini terdiri dari 7 jenis, yakni vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Berikut merupakan tabel dari fungsi vitamin B dan vitamin C. Mineral. Mineral diperoleh dari makanan. Tubuh tidak dapat memproduksi mineral. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan tubuh dibagi 2, yaitu mikroelemen dan makroelemen. Fungsi mineral sebagai kofaktor atau biokatalisator berbagai reaksi biokimiawi dalam makhluk hidup. 1. Transmisi sinyal atau pesan pada sel saraf. 2. Pencernaan dan penggunaan makanan. 3. Banyak enzim yang mengandung ion metal seperti metaloenzim. 4. Ion tersebut berfungsi mirip dengan koenzim.
5. Fungsi dari metal tersebut dalam enzim sangat bervariasi. 6. Kadang untuk meningkatkan efisiensi enzim atau ATP Mg. Berikut merupakan tabel dari kofaktor logam. Makroelemen atau makromineral merupakan mineral esensial yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar, meliputi kalsium, fosfor, magnesium, natrium, dan kalium. Berikut merupakan tabel dari makroelemen atau makromineral. Mikromineral merupakan mineral esensial yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Mikromineral ini meliputi besi, kobalt, tembaga, iodium, zinc, mangan, dan selenium. Berikut merupakan fungsi beserta sumber dari mineral mikro. Kesimpulan. 1. Hormon adalah zat kimia yang bertindak sebagai pembawa pesan yang mengirimkan sinyal dari satu sel ke sel lainnya. Hormon terdiri dari insulin, glukagon, hormon tiroid, hormon paratiroid, dan hormon pertumbuhan. 2. Vitamin merupakan molekul organik yang diperlukan tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan yang normal. Vitamin tidak dapat dihasilkan oleh tubuh manusia dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, harus diperoleh dari bahan pangan yang dikonsumsi. Vitamin terbagi menjadi vitamin larut dalam lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, dan vitamin larut dalam air, yaitu vitamin B kompleks dan vitamin C. 3. Mineral diperoleh dari makanan. Tubuh tidak dapat memproduksi mineral. Mineral berfungsi sebagai kofaktor atau biokatalisator berbagai reaksi biokimiawi dalam makhluk hidup. Mineral terbagi menjadi mikromineral dan makromineral. Sekianlah video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.